Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dulu menyita waktu kita sebentar sedikit saja. Jadi kita kenal penyakit yang namanya stroke dan pencegahannya ya. Kita tahu di stroke? Stroke Anu itu Kak. ada itu lemah, Oh, nggak bisa bergerak. Kalau tidur juga diam. Stroke itu lemah anggota badan kiri, kanan atau dua-duanya ya. Di kalau yang kita lihat itu yang sudah cacat itu sudah lambat penanganannya itu ya. Ada yang sudah masih kram-kram tapi cepat ditangani bisa sembuh itu ya. Kita mengenal di apa itu stroke. Stroke, apa itu stroke? Stroke merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Mengenali stroke itu segera ke S itu ada stroke yang tadi ya, lemah ya. Stroke itu lemah sebelah kiri, kanan atau dua-duanya, atas bawah. Di biasa juga ada bicaranya pelo-pelo itu. Kalau nggak bisa gitu, yeah. Itu biasanya lidahnya belok ke kiri atau belok ke kanan ya. Itu. Ya ini ada istilahnya segera ke RS. Itu senyumnya tidak simetris. Kalau senyum dia miring gitu ya. Ada juga itu biasa kayak angin jahat ya, apakah? Dia miring-miring tapi itu virus ya, bukan stroke ya. Kalau ini stroke senyumnya tidak simetris, terus gerakan tubuh itu salah satunya lemah ya tadi ya, kiri kanan, terus bicaranya pelo yang itu ya. Terus kebas-kebas kesemutan itu malam-malam ya, itu. Rabun misalnya kalau itu terlalu jauh ya, misalnya tidak bisa misarap di matanya ya. Terus sakit kepala mendadak, sakit sekali kepalanya, pokoknya sampai muntah-muntah, itu biasa serangan di kepala itu. Biasanya orang tekanannya tinggi ya, atau terlalu panas. Terlalu panas itu kita kerja di tempat yang panas, itu sampai kepala tidak bisa menyesuaikan ya, jadi saya kepala jadi pembuluh darah itu semakin kencang, jangan sampai nanti pecah ya. Terus stroke itu bisa pecah pembuluh darah, bisa juga penyempitan ya. Penyempitan itu ya karena mungkin kolesterolnya terlalu tinggi ya. Apa yang kita lakukan bila menemui gejala ini? Apabila ada salah satu gejala di atas, maka tindakan yang dapat dilakukan segera ke rumah sakit atau puskesmasnya yang terdekat ya. Ini ada mitos ini. Kalau misalnya biasanya itu tusuk jari, nah itu dari penyakit saraf itu bilang itu adalah mitos itu ya. Kalau misalnya tinggi kayak tusuk ya, itu ya sampai nanti jadi infeksi ya. Tuh terus bicara pelo itu kayak kayak kesurupan ya, bedakan kita tidak kesurupan sama jangan sampai stroke ya. Bilang memang kayak diam-diam dari gejala stroke ringan atau hilang tidak perlu ke dokter, itu mitos juga ya. Jangan sampai bilang malam-malam ini jangan pergi ke dokter, jangan sampai nanti tambah berat ya. Karena stroke itu jangan sampai ada apa-apa di kepala atas, toh apa-apa di kepala atas, misalnya penyempitan pembuluh darah di kepala, ada tumor kah, ada pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah itu bisa langsung pecah, bisa merembes, ada kayak selang ya, selang yang bocor-bocor sedikit, kalau ban bocor tipis ya, itu kebas-kebasnya sedikit-sedikit. Jadi itu stroke hanya kalau dibilang hanya pada orang tua saja stroke, tidak. Ada kemarin pasien masih muda, sekarang ada di rumah sakit, dia stroke. Dia tidak bisa gerakan sebelah kiri. Itu. Jadi jangan hanya bilang orang tua saja nih yang mau kena stroke, enggak. Sekarang sudah ada anak-anak, ada remaja, yang kita bilang ini penyakit orang tua. Itu kalau misalnya kita stroke, kita ke rumah sakit, nanti ini tata laksananya ya. Ini yang diwarnai merah ini. Jangan kita tunda waktunya
itu namanya golden throat, namanya 4 sampai 5 jam. Lewat dari itu bisa jadi kecacatan permanen ya. Gitu. 4 sampai 5 jam kita tunda itu stroke-nya di rumah atau di mana, itu akan jadi cacat seumur hidup ya. Hal yang perlu diperhatikan, stroke merupakan penyebab utama disabilitas jangka panjang itu tadi ya. Cacat ya. Jadi cacat kalau misalnya kita lewat 4 sampai 5 jam ya. Biasa disimpan. Nah, mami mungkin mami lewat mungkin mami dipanggil disimpan-simpan padahal masih bisa ditangani. Disimpan-simpan, jadi jangan sampai lewat 4 sampai 5 jam ya. Terus sebagian besar penderita stroke memiliki disabilitas menetap itu. Ya tadi ya. Tidak bisa diperbaiki. Apabila perawatan tidak optimal dapat menimbulkan sejumlah komplikasi. Ya komplikasi misalnya patah tulangnya, tambah naik tensinya, ototnya itu mengecil ya karena tidak digerak-gerakkan ya. Tujuan utama dari agar penderita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal untuk mencegah komplikasi yang berkualitas tadi 4 sampai 5 jam. Kalau kita mengalami yang tadi itu bicara pelo, lemah ya, kebas-kebas samping kiri kanan deh. Segera ke puskesmas atau rumah sakit ya. Hal yang perlu diperhatikan ini, makanan tak, itu minum tak, karena kan ini pinjai padahal kan ini panas nih, jadi kita butuh asupan nih, air minum nih, yang cukup, jangan juga berlebihan ya, yang cukup saja, karena kita dehidrasi, terus panas kepala, oksigen ke otak kurang, jangan sampai nanti oksigen kurang merusak jaringan-jaringan otak ya. Pencegahan komplikasi, pokoknya itu yang jangan sampai terjadi cacat, aktivitas yang maksudnya kalau aktivitas sehari-hari harus bergerak ya, jangan sampai duduk saja ya. Pencernaan di makanannya kalau orang tua itu biasanya lembek, tidak berminyak, tidak pedih, tidak kecut, jangan yang ini bukan jiki misalnya YouTuber tuh yang mau makan mukbang, jangan bikin makan begitu ya, biasa dan saja. Ya, kencing, jangan kita kencing ya, jangan kita kencing karena kalau tahan kencing, mulai dari penyakitnya dari sini sakit sampai naik ke sini, ke jantung ya. Jangan sampai terjatuh, itu kalau sudah stroke ya, jangan sampai terjatuh karena bisa saja patah tulang ya. Pencegahan depresi biasanya kalau penyakit stroke lama-lama pasti kita akan berpikir bilang ya, saya sudah tidak bisa, ini ada harapan ya. Tidak bikin, jangan begitu ya. Jangan sampai kita berpikir bilang tidak ada obatnya. Ini posisi kalau orang stroke ya. Kalau ada keluarga atas stroke ya posisikan begini. Kalau misalnya dia lemah sebelah kiri, kasih bantal ya. Kasih bantal sini. Karena kalau kita tidak kasih bantal, ya sampai nanti lecet kah atau apa ya. Kalau lecet, nanti kita tidak lihat nanti infeksi ya. Ini kalau posisi tidur, ini diganjal bantal ya. Diganjal bantal, kalau dia tertekuk itu pembuluh darahnya itu tidak tertekuk ya. Ini diganjal bantal. Ini kalau tidur ganjal bantal, dikasih naik sedikit kepalanya ya. Kalau tinggi tensinya, agak dia kasih naik sedikit kepalanya ya. Karena pasti akan lebih enak itu dirasa. Kontrol faktor risiko. Yang pertama penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, merokok, kolesterol tinggi, minum alkohol. Kira-kira malu enggak di sini, Di? Enggak banyak di sini, Di. Ya mudah-mudahan enggak, Di. Ya itu dikontrol gini, darah tingginya, Di, penyakit jantung, kencing manis, merokok dan kelebihan kolesterol ya. Ini hiperlipidemia itu biasa lemah di hati ya. Biasa lemah di hati, biasa melengket juga di pembuluh darah ya. Pencegahan stroke, hipertensi ya ini. Kalau hipertensi ya pertama pasti kontrol ya, minum obat,
Terus gaya hidupnya itu misalnya kalau minum-minum atau makan yang instan-instan ya. Terus kalau diabetes mellitus, kalau puang-puang yang selalu tinggi gulanya, kontrol kini tiap bulan kontrol gulanya. Kalau datang sih gula darah, jangan dulu makan minum. Jangan makan minum, jadi gula darah puasa dikontrol tiap bulan ya. Ya, jadi kalau mau kita periksa gula darah, puasa dulu ya. Terus jangan lupa minum obat. Kalau gula tidak minum obat, jangan sampai nanti lari ke ginjal. Kalau ini kolesterol tinggi, peningkatan kadar lemak dalam tubuh ya. Pokoknya lemak kayak ini nih. Lemak dalam tubuh, dalam darah. Tuh. Ada dua bentuk lemak di kolesterol membentuk sel tubuh menjadi termasuk di sel saraf ya. Terus trigliserid, itu trigliserid kan biasa di sini. Kita bilang aduh saya di sini belakangku. Tuh. Bilang oh mungkin kolesterol bukan dicek kolesterol enggak terlalu tinggi ya. Tapi yang ini trigliserid itu lemak sejahat-jahatnya lemak ya. Pokoknya itu deh. Tapi tidak ada pemeriksaannya di sini, dia cuma periksanya di rumah sakit ya. Ini kalau kita makan berlemak atau ya daging ya, langsung saja di sini. Ini kemungkinan ini. Kemungkinan trigliseridnya tinggi. Itu lemak yang tertimbun selama 3 sampai 6 bulan di tubuh kita. Itu makanya kalau makan langsung saja di sini. Nah itu. Kalau kolesterol yang biasa di sini enggak biasa tidak terlalu terbaca. Ini merokok ya. Kalau bisa dikurangi, bukan dikurangi isinya ya. Kurangi merokoknya ya. Bukan dikurangi isi rokoknya ini. Dikurangi merokoknya ya. Apalagi kalau ada merokok baru ada anak kecil toh. Karena anak kecil kan masih mau bertumbuh ya. Kalau bisa jangkit di dekat anak-anak. Ini perubahan gaya hidup misalnya. Kalau bisa melangkah ini lebih setengah jam tuh. Kalau asupan garam yang tinggi selalu tensinya yang selalu makan cemilan itu tinggi natriumnya ya. Tinggi natrium itu bisa bikin hipertensi, bisa jadi membantu di ginjal ya. Olahraga, berhenti merokok, minum yang minum baru hindari stres ya, jangan stres apalagi beras mahal sekarang ya, mungkin naik sedikit stresnya ya. Hindarilah stres istirahat cukup ini kayak begini nih, istirahat cukup, jadi posisi dulu tak kayak begini nih, seperti bayi. Ya, ini pokoknya waktu adalah simpan ke memori kita yang baik-baik ya. Ya, kalau kita berpikir yang baik-baik pasti akan yang baik pula toh. Tapi kalau kita pikir bilang kayak misalnya merokok lah, misalnya saya tidak bisa berpikir kalau tidak merokok, itu berat itu ya. Kalau bisa dihindari ya. Kalau kebanyakan isi ibu-ibu ya mungkin tanya dulu bapak atau suami atau kalau bisa dikurangi, jangan langsung berhenti total karena biasa kalau perokok itu tidak bisa langsung berhenti total. Dikurangi, oke? Ya, mungkin itu sedikit dari saya pengenalan tentang stroke ya. Mungkin ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.